Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani. 94,5 Trip FM memainkan hits terbaik Dani Chandra, Kudus Andriano. Kudus Andriano, seperti yang sudah kita janjikan tadi, kita akan melakukan bincang-bincang menyangkut sedang mewabahnya virus corona ini dan sedang tren-trennya di dunia. Apapun dibahas tentang si makhluk yang satu ini. Ya, dan memang ini sedang terus menjadi trending topik ya, Dani, dan banyak sekali orang mengkhawatirkan sekali tentang penyebaran virus ini yang juga kita dengar sudah menyebar. Sepertinya sudah lebih dari 13 negara. 13 negara. Nah, bukan tidak mungkin Indonesia juga boleh jadi akan segera masuk ya. Dan ini pintu masuknya juga berbagai macam lah, dari berbagai cara dan sebagainya. Tapi seperti janji tadi ini kita akan coba interview. Kita akan wawancara dengan pakarnya sekarang. Betul, pakar mikrobiologi ya. Ya, jadi biar pakar ketemu pakar. Iya, Kudus Andriano, kita akan mulai saja bincang-bincang kita tentang apa sebenarnya virus corona itu. Oke, silakan. Di bincang-bincang pagi, cerita pagi. Dan di sambungan telepon kita sekarang sudah ada, kalau dibilang pakar memang pakar, ya, dan juga bidangnya memang bidangnya. Beliau adalah Dr. Yulia Sari Ismail, SSI, MSI. Beliau adalah kepakarannya adalah mikrobiologi dan riset S3-nya bidang virus khusus tentang HIV ya. Assalamualaikum Ibu Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Bu ya. Alhamdulillah. Jadi benar Ibu ya, Ibu adalah kepakarannya di mikrobiologi dan dari saya dulu pernah di bidang HIV ya untuk riset S3-nya. Iya, kebetulan waktu S3 saya mempelajari tentang genom dari virus HIV, melihat keragaman RNA-nya. Oke. Baik. Bu Yulia, mungkin secara umum dulu ya, Dani, artinya kita bicara virus ini kan mungkin ada juga yang seperti apa sih dan bagaimana model virus dan sebagainya. Kita ingin tahu dulu mungkin secara umum virus itu apa ketika disebut virus itu sebenarnya seperti apa sih, Bu Yulia? Jadi kalau kita bicara tentang virus ini pasti ada perasaan wah, kayaknya itu kuman yang menakutkan gitu ya. Nanti kuman gitu ya. Virus gitu ya. Nah, sebenarnya virus ini masih bisa dibilang sel, tapi dia bukan sel, tapi dibilang makhluk hidup, dia juga menjadi salah satu kajian dalam bidang ilmu mikrobiologi. Kenapa? Karena virus merupakan salah satu makhluk yang berukuran sangat mikroskopis, jadi termasuk dalam kajian mikrobiologi. Nah, tapi virus juga tidak bisa kita sebut sel karena virus dapat dikristalkan. Namun begitu, virus ini membawa elemen genetik sehingga dia dapat melakukan replikasi dan berkembang biak. Nah, jadi virus ini bisa disebut sebagai elemen genetika yang hanya dapat bereplikasi ketika dia berada di dalam sel hidup. Sel hidup ini kita sebut dengan sel inang. Nah, jadi karena dia harus hidup di dalam sel hidup, maka dia merupakan parasit intraseluler yang obligat. Nah, jadi virus ini tadi dia membawa elemen genetik sendiri, jadi dia mempunyai sifat sendiri. Nah, tapi dia tidak bisa bereplikasi sendiri, dia perlu inang untuk membantu dia bereplikasi. Nah, untuk itu dia harus masuk ke dalam sel hidup lain. Nah, apakah dia punya wujud ini, Bu Yulia? Kalau bakteri ada bakteri batang, ada bakteri bulat. Apakah virus ini ada bentuk wujud khusus dia? Bentuk ada. Jadi macam-macam. Nah, bentuk virus itu ada ribuan, macam-macam, mulai dari bentuknya seperti tabung sampai bentuknya seperti geometris, ikosahedral, bentuk heksagonal, ya. Jadi bentuk-bentuk geometris itu bentuk kokus atau bulat. Jadi macam-macam bentuknya. Nah, ini apa yang paling dikhawatirkan dari virus ini? Apakah karena metode dia berkembang biak atau metode penyerangan dia ini? Dan di mana habitatnya kira-kira virus yang spesifik itu? Nah, virus ini memang menakutkannya karena dia bisa menyerang apa saja, bisa
sel hidup itu berupa sel hewan, bisa juga sel tumbuhan. Nah, jadi makanya ada virus hewan, ada virus tumbuhan. Selain itu juga virus menyerang sel-sel bakteri. Nah, jadi ada khusus virus yang memang hanya menyerang sel bakteri. Nah, kemudian di dalam sel-sel hidup itu dia akan membaca sistem di dalam sel hidup tersebut supaya sel hidupnya itu, sel inangnya itu nanti yang akan menyediakan keperluan untuk hidupnya. Jadi memberikan energi, memberikan senyawa-senyawa metabolisme, kemudian melakukan sintesis protein sehingga nanti dia bisa membuat virus-virus baru. Jadi nanti dia akan memecahkan sel inangnya tersebut, kemudian dia akan lahir sebagai virus-virus baru. Nah, ini yang menakutkan karena kalau dia menyerang suatu sel hidup, kemudian dia membaca sistem di dalam sel hidup tersebut, kemudian dia melisiskan sel hidup tersebut, kemudian lahirlah ratusan virus-virus baru yang akan menyerang sel-sel inang lainnya. Nah, apakah virus ini memang semuanya masuk ke dalam kategori sifatnya negatif ya? Artinya tidak ada manfaat sama sekali, Ibu Yulia? Nah, sebenarnya banyak sekali manfaat dari virus. Nah, kita juga ilmu molekuler itu banyak sekali dibantu oleh virus karena pada saat virus ditemukan membuka cakrawala ilmu untuk mempelajari ke dalam bagian molekuler dari sel. Nah, bagaimana virus bisa mengendalikan genetika dari suatu sel itu jadi bisa dipelajari dengan adanya virus ini. Nah, virus-virus ini juga selain dia bisa menginfeksi, tapi justru dia juga bisa membawa atau menyisipkan suatu gen. Sehingga terkadang ada beberapa virus yang bisa dipakai sebagai therapeutic agent, jadi agen terapi. Jadi bisa disebut seperti virus melawan virus ya, Bu? Iya, jadi bisa. Nah. Baik Bu Yulia, kita akan bahas nanti yang sedang tren ini menyangkut masalah virus corona. Tadi kita sudah mendengar bagaimana apa sebenarnya virus itu, ternyata tidak semua virus itu sifatnya negatif ya. Ada juga ada yang virus yang baik lah istilahnya. Ya, ada virus yang baik, memvirusi seseorang dengan virus yang baik ya. Baik, kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali di Cerita Pagi Dani Chandra, Kudus Andriano, dan Dr. Yulia Sari Ismail, SSI MSI, pakar mikrobiologi, FMIPA Biologi Unsia. Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani.